Hari ini kita akan ngobrol bersama dua anak muda, Farhan dan Mahesa. Dua-duanya adalah putra dari survivor kanker payudara di Lovepink. Dulu mereka mungkin masih terlalu muda untuk mengerti, tapi sekarang mereka paham betul bahwa kanker payudara bukan cuma sekedar cerita lama yang sudah selesai. Itu adalah sesuatu yang ibunya bawa seumur hidup. Dan sekarang mereka memilih untuk peduli. Karena bicara payudara, bicara soal hidup ibu mereka. Aku terharu. Halo Farhan, Tante. Mahesa, thank you banget udah dateng. Aku udah siap banyak banget pertanyaan buat kalian berdua. Jadi nanti cerita dulu ya masing-masing tentang kalian gitu ya. Nah, tapi pertama yang aku mau tanya tuh, dulu waktu ibu lagi treatment kan kalian masih muda-muda, masih kecil ya. Nanti cerita ya kalian umur berapa. Terus juga sebenarnya aku pengen tahu lebih ke reaksi kamu pada saat itu, pada saat pertama kali tahu ibu, bunda dan mamah terdiagnosis kanker payudara tuh gimana. Terus juga sekarang setelah kamu dewasa, apa yang membuat kamu menjadi lebih sadar dan peduli gitu. Jadi lebih ke reaksi dulu deh ya. Mau siapa dulu? Farhan dulu? Mungkin ya bisa dimulai deh aku. Ya, oke. Cerita dulu tentang kamu boleh? Oke. Supaya teman-teman tahu. Mungkin aku introduce dulu Yes, ya Tante yes. ya. Halo Tante, aku Farhan. Yes. Saat ini aku HR di salah satu beauty industry di Indonesia. Oke, wah nice. Ya, kalau sebelumnya aku kuliah di BINUS, majoring in international business. International business. Oh, oke. Gitu. Oke, mungkin aku mau cerita dari awal ya Tante ya. Ya. Jadi mama itu terdiagnose breast cancer di 2012 Yes. pada saat itu. 2012, Dan sebelum terdetek, gejalanya itu seperti ada benjolan di payudaranya. Itu sebelum tahu ya. Tapi pada saat itu belum scanning. Jadi masih menggunakan alternatif lah istilahnya. Oke. Nah, ketika menjalani proses di alternatif selama I think 3 months, 6 months. Nah, kok tapi benjolannya makin besar, makin pokoknya mama merasa discomfort lah Makin di gak bagian nyaman ya. di bagian payudaranya gitu. Oke, karena kondisinya terlihat makin serius, mama plan untuk ke Singapura buat scan, PET scan ya, gitu. Dan ya 2012 tuh aku masih SMP kelas 9, mau ke SMA, gitu. Kelas 3 ya. Jadi pas ke Singapura itu ya aku ada mama ditemani sama aku, sama papaku dan juga adekku. Kita berempat ke Singapura. Dan mulailah scanning. Nah, itu siang hari, kemudian ya moving forward, setelah dapat hasilnya, it's udah stase akhir kanker payudara. Nah, pada saat itu kan aku masih belum tahu banget ya tentang how dangerous it is, kan tentang kanker ya, gitu. Dan setelah didiagnose stage 4, that's the last stage ya, Tante. Ya. Mama waktu itu shock dan cheered up gitu. Aku waktu itu masih bingung karena aku belum tahu kan bahayanya kanker itu seperti apa ya Tante ya. Mungkin pada saat itu mama shocknya karena apa ya di pikiran mamaku itu ya anak-anaknya masih kecil dan I think ya there's a lot of things in her head back then gitu. Anak masih kecil dan mungkin mama waktu itu memikirkan kayak life expectancy-nya nggak begitu lama lagi gitu. And then ya kayak
mama hug us, kayak hug aku, my little brother, and then maksudnya aku masih confused, tapi aku sedih juga ngeliat mama se-shock itu, gitu, karena aku masih ngerti juga kan, gitu, kayak I thought it's just a regular sickness yang bisa easily cured lah, gitu. Nah terus baru deh mulai chemotherapy di Singapura selama 8 bulan, gitu. Gitu sih Tante. That's how it started, gitu. Yeah. Nah kamu kan waktu itu tadi kamu bilang bahwa kamu belum ngerti nih, gitu kan, ini kanker ini penyakit apa, dan kamu pada saat itu sepertinya belum punya pemahaman bahwa kanker itu penyakit yang cukup berbahaya, gitu ya. True. Nah di momen apa kamu melihat bahwa ini penyakit serius nih, gitu? Nah aku mulai digging tuh di internet. Oke. Yeah. Kalau kanker itu is a very danger, is a deadly itu ya, Tante ya, deadly sickness, dan itu bisa spread secara gampang juga kan ya Tante, if it's untreated, gitu. Makanya waktu itu pun mungkin karena sebelumnya ke alternatif, jadi udah lumayan spread ke getah beningnya juga di tangannya mama, gitu. Ya gitu sih Tante. Oke. Thank you ya. Thank you for sharing. Oke. Mahesa gimana waktu itu? Oke, aku kenalan juga berarti ya. Kenalan dulu. Ya, aku Mahesa, bunda aku penyintas kanker payudara, namanya Bunda Kris. Aku fresh graduate dari engineering management di ITB. Terus sekarang aku kerja di salah satu perusahaan kimia di Indonesia. Oke. Bisa dibilang pengalaman aku 11-12 ya, cukup mirip dengan Farhan. Tapi mungkin key difference-nya adalah aku tahu itu pas aku lagi SD. Kamu masih SD, lebih muda lagi dari Farhan ya? Jauh lebih muda, jauh lebih istilahnya nggak tahu apa-apa ya anak SD. Kalau nggak salah aku kelas 3 atau 4 gitu, jadi masih kecil. Aku tahu Bunda mengalami penyakit ini, sama awalnya dari benjolan, kemudian ya Bunda biopsi, terus diagnosis, operasi pengangkatan, kemoterapi, kontrol, dan kegiatan-kegiatan lainnya, sampai Bunda aktif ikut kegiatan loving gitu. Aku juga tahu sampai sekarang aku yang ikut kegiatan loving. Ya aku cukup aware dengan semua perjalanan itu gitu ya, meskipun aku masih kecil. Tapi paling karena aku masih kecil, masih lugu gitu ya, belum tahu the scale of things. Pada saat Bunda menjalani proses itu, yang ada dalam benakku adalah, oh Bunda hebat gitu ngejalaninnya. Bunda hebat ngejalaninnya. Procedure after procedure, treatment after treatment, Bunda ngejalanin dengan at least yang terlihat di aku dengan gigih gitu. Itu pada saat kecil aku ngerasanya kayak gitu. Tapi looking back sekarang, aku of course tetap kagum, tapi kagum times 3000 gitu. Aku ngerasa kayak, oh itu bukan hebat lagi, tapi hebat banget kali 3000 gitu. Oke, nah Mahesa kan tadi udah cerita ya, tapi kamu kan waktu itu masih kecil sekali. Nah yang aku pengen tahu tuh kapan kamu atau gimana kamu taunya bahwa oke, ini tuh ternyata serius loh penyakitnya Bunda gitu. Itu di momen apa tuh? Oke, yes. Aku pada saat itu masih kecil dan yang seperti aku bilang belum terlalu grasp the scale of things gitu ya. Tapi kanker itu adalah penyakit yang cukup umum ya diketahui, sering ada misalnya kayak di film atau di buku atau apa gitu. Dan pattern yang kita bisa lihat gitu ya di media yang umum, biasanya kalau orang kena kanker itu ya kena kanker, botak, terus miserables gitu. Di situ aku memahami patternnya dari situ. Tapi bisa dibilang itu aku nggak lihat di Bunda kurang lebih. Yes, Bunda cancer. Yes, Bunda
plontos gitu, tapi tidak miserable. Oke, jadi dari ngelihat kesamaan-kesamaan fisik ya. Betul. Lihat kesamaan-kesamaan fisik. Oh, ini nih penyakit serius gitu ya. Oke. Bunda udah berapa tahun ya remisi? Seingat aku Bunda itu didiagnosa di 2010 ya. 2010. 15 2010. tahun remisi. Ya, sudah 15 tahun. Oke. Nah, sekarang setelah Mahesa tahu nih kondisi Bunda gitu ya. Apalagi kanker payudara, kalau bicara untuk survivor dalam kondisi remisi itu, mungkin teman-teman saya sharing sedikit. Kondisi remisi ini adalah kondisi di mana kalau kita sebagai survivor kanker payudara itu sebenarnya tidak pas kalau disebut sembuh, tapi lebih tepat bahwa kondisi kankernya itu terkontrol sehingga kita disebut dalam kondisi remisi gitu ya. Jadi tadi Mahesa cerita Bunda sudah 15 tahun, kalau Mama? Kalau mamaku dari tahun 2012. 2012 ya, jadi 13 tahun ya. Sudah remisi, memang sempat ada cerita relapse. Nanti kita cerita tuh di momen itu ya. Tapi aku pengen tahu adalah gini, setelah sekarang nih kalian sudah di titik ini gitu ya, udah lebih paham kondisi ibu bahwa ini kondisi remisi yang harus selalu dijaga. Apa yang kemudian ada nggak sih yang kalian lakukan berbeda untuk untuk ibu kamu? Mau siapa dulu? Lanjut Mahesa dulu mungkin ya. Boleh aku dulu. Yang aku lakuin berbeda mungkin secara sadar tidak ada ya. Yang aku lakuin ke Bunda berbeda spesifik karena Bunda breast cancer survivor. Tapi mungkin ada beberapa tindakan-tindakan yang terpicunya gara-gara itu. Yang pertama karena Bunda tuh pas pengangkatan jaringan juga ada, aku nggak terlalu tahu nama medisnya, tapi pengangkatan kelenjar samping yang membuat tangan kanannya tuh kayak sensitif, betul. Gitu. Jadi Bunda nggak boleh ngangkat berat gitu. Udah punya golden hand istilahnya. Udah punya golden hand, ya harus dijaga. Paling ya karena Bunda punya golden hand itu, jadinya either kalau Bunda mau angkat benda berat, either aku yang bantu atau tunggu dulu Bun, tunggu orang bantu gitu. Oke. Pertama. Kamu juga punya awareness yang sama ya jadinya ya. Betul, of course. Dan yang kedua mungkin di sisi kesehatan ya. Dengan penyakit ini Bunda pastinya lebih aware tentang kesehatan, spesifik breast cancer ataupun penyakit-penyakit lainnya gitu. Salah satunya mungkin yang paling aku ingat sekarang karena Bunda survivor cancer, kita nggak boleh makan bakar-bakar karena karsinogenik gitu. Jadi kalau makan K-barbecue, bakarnya nggak boleh lama-lama. Itu jadi sekeluarga sekarang begitu ya? Sekeluarga. At least kalau makannya bareng Bunda. Kalau makannya bareng Bunda. Oke. Ya paling dua hal itu sih. Itu ya, oke. Kamu ada cerita soal perbedaan ya tentu ya. Mungkin kalau perbedaan sebelum mama cancer dan sesudahnya ya. Misalnya kalau sebelumnya aku tuh lebih prefer kayak misalnya weekend gitu, spending my time with my friends gitu. Dan since mama kena cancer, mungkin perubahannya aku lebih shift, I rather spend my time with my mom gitu. Karena kan my mom needs the emotional support and social kan gitu. Jadi sampai saat ini pun I value kalau bisa setidaknya ya tante ya, kayak spend one day each week hang out with my mom. Gitu. Nice. Gitu coba dengar ya. Enggak, ini menjadi inspirasi loh, benar-benar. Terus yang menarik adalah gini ya, kamu kan juga ini cerita khusus tentang mama kan Emi Hikmawati, survivor di kanker, relapse tahun 2015 waktu itu. Nah waktu itu berarti kamu sudah lebih, aku udah kuliah awal ya mungkin? semester 1 kuliah ya, dan udah paham juga kondisinya waktu itu dengan berjalannya waktu dan apalagi pada saat itu kamu sudah lebih dewasa. Kamu dilibatkan nggak pada saat itu? Of course, Oke, gimana keterlibatannya pada saat kondisi yang kedua ini? Ya kalau yang pertama itu kan mama di Singapura selama 8 bulan ya tante ya. Dimana aku
setiap liburan term, pokoknya setidaknya sebulan sekali aku jenguk mama Singapura gitu. Dan mulai remisi 2015, apa yang aku lakukan, ya aku selalu nemenin mama gitu. Aku dan juga papaku dan juga adekku juga gitu. Waktu itu tuh udah nge-spread ke tulang belakang. Untungnya itu di-treat secara cepat ya tante ya. Jadi langsung di freezing ya kalau salah ya tante ya. Benar. Jadi kalau di freezing itu biar kankernya tidur supaya nggak spread lagi ke apa organ-organ tubuh lainnya gitu. Jadi untungnya langsung secara cepat diatasin sih tante. Diatasin ya. Iya Oke. gitu. Oke. Thank you. Nah, kalau setelah nih Bunda 15 tahun, Mama 13 tahun ya. Kalian pernah nggak sih ngobrol sama Bunda dan Mama tentang perawatan lanjutan atau kontrol rutin yang memang masih harus dijalankan kan? Karena kan kita dalam kondisi remisi tadi ya. Jadi pernah nggak atau misalnya penasaran nggak sih sebenarnya apa sih yang Bunda dan Mama lakukan untuk menjaga kualitas hidupnya gitu? Pernah nggak ngobrol-ngobrol spesifik soal itu? Kalau sekarang Mama pantangannya kalau untuk makanan ya, terutama makanan-makanan kayak canned foods itu harus dihindarin. Maksudnya kalau boleh cut ya tentu ya. Dan juga sekarang aku lihat Mama dietnya nggak makan daging. Kalau aku mau share juga sih tante. Kalau daging apakah bisa itu trigger? Daging. Apakah daging akan bisa men-trigger kanker payudara tuh secara informasi medisnya enggak. Secara langsung apakah dia menjadi penyebab kanker payudara itu enggak. Oh enggak. Tapi memang yang perlu dijaga adalah lemak yang ada di dalam dagingnya gitu. Nanti kamu cek Pink Story Love Pink edisi ke-12 atau 13 tuh bicara soal makanan juga. Makanan ya. Iya. Ya, ntar kamu dengerin ya. Oke. Kalau kamu gimana Mahesa? Bunda. Kalau aku, sepengetahuan aku, kayaknya Bunda ada kontrol ke dokter periodically, I believe 1 tahun sekali ya. Aku juga nggak terlalu detail tahu tentang itu, tapi sama Bunda ada beberapa kayak pantangan lifestyle, terutama terkait makanan seperti yang tadi aku bilang kayak ada nggak boleh makan bakar-bakaran, terus kalau tidak salah nggak boleh kayak makan ayam. Oh, Bunda biasanya kayak makannya ayam kampung gitu yang tidak ada hormon suntikan dan lain-lain. Itu untuk makanan dan secara fisik. Tapi yang aku lihat di Bunda, selain fisik, Bunda itu juga memaintain, bisa dibilang mungkin secara mentalnya ya. Yes, Bunda associate herself with a lot of other survivor, a lot of other warriors. Dengan Bunda banyak ikut kegiatan Love Pink, yang menurut aku walaupun Bunda suka cerita sering capek, tapi mungkin itu capeknya seru ya karena bersama istilahnya rekan-rekan sejawat gitu ya yang experience-nya sama, senasib, yang experience-nya sama, mungkin dukanya sama, terus karena bareng-bareng bisa sukanya sama. Meskipun capek, Bunda juga mungkin termaintain mentalnya dengan ikut kegiatan-kegiatan di komunitas Love Pink. Itu sih yang kalau aku tangkap. Nah, kan lebih banyak kalian melihatnya ini kan Bunda dan Mama lakukan gitu. Tapi pernah nggak sih kalian tuh misalnya dalam keseharian ngingetin Bunda atau ngasih tahu Bunda untuk tetap ingat kontrol atau gimana gitu? Pernah nggak? Ada kejadian-kejadian gitu? Atau apa yang kalian lakukan untuk mendukung Bunda dan Mama dalam kondisi menjaga lifestyle-nya ini? Mungkin aku selalu, kan Mama kan harus kontrol sebelumnya tiap 6 bulan ya. Iya. Gitu. Ya, aku karena menanya ini tuh kayak out of the blue kayak, Mama mau udah kontrol belum? Rencana kontrol kapan gitu. Gitu sih. Dan untungnya kalau sekarang tinggal once a year ya gitu. Kayak sekarang tiap 1 tahun sekali aja gitu untuk kontrolnya. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang
gimana mama menjalankan treatment untuk kanker payudaranya juga kan ya. Kamu juga suka ngingetin. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau kanker payudara itu juga bisa terjadi di laki-laki? Tahu nggak? Nah, Mahesa pasti tahu dong, karena kalau kamu suka aku tahu kamu membantu mama di kalau lagi mau present sosialisasi Pink Talk Laughing kan. Bener ya, aku pernah dengar informasinya sih, karena kebetulan aku yang nembak biasa, lagi. aku biasa yang bantu Bunda, misalnya download filenya, terus pindahin ke laptop yang mau dipakai buat present. Jadi yes, aku cukup aware sama fakta itu. Iya, kamu tahu ya. Kalau Farhan kamu tahu nggak? aku baru tahu pas briefing kemarin tante. Pas kemarin kita ngobrol ya. Oke. Ya aku baru baru-baru ini banget sih. Laki-laki bisa loh. Jadi malah faktanya 1 dari 100 laki-laki, 1% kan itu pasien kanker payudara tuh 1%-nya laki-laki. Oke. Iya, dan risikonya tuh 1 banding 800 sekian laki-laki itu punya risiko terdiagnosis kanker payudara. Karena kan dua-duanya punya, laki mau perempuan kan juga punya payudara, jadi risiko pasti ada gitu. Nah, karena risiko ada, jadi untuk deteksi dininya juga ada juga sama seperti kita perempuan dengan cara sadarin periksa payudara sendiri. Tahu nggak caranya? Aku Misalnya periksa payudara ngerasa sendiri, jadi ada benjolan gitu ya tante ya. Jadi kita raba payudara kan, periksa payudara sendiri dengan 3 jari, kita periksa raba di di depan cermin gitu ya, waktu mandi kita raba nih, ada nggak benjolan. Jadi kita raba dengan tekan dengan 3 jari. Gitu. Nanti lebih detailnya bisa lihat di YouTube-nya Laughing, itu juga ada. Ya, tapi intinya periksa payudara sendiri. Dan kalau perempuan kan di hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi hari pertama. Kalau laki-laki pilih salah satu tanggal. Tanggal kalian gajian deh, pasti ingat kan? Pasti lagi happy kan? Nah, udah tanggal itulah kalian cek tuh payudara dari kanan kiri. Kanan kiri ya. Dan nggak cuma di area payudara, tapi kotak loh. Sampai bawah juga ya. Sampai di bawah leher, karena ada kelenjar-kelenjar juga kan. Gitu. Gampang kan? Iya. I see. Jangan lupa loh. Ini sebagai temannya Mama dan Bunda. Oke. Nah, ini ada penasaran aku yang menarik juga sih ya kayaknya ya. Jadi kan sekarang Mama dan Bunda tuh udah menjaga sekali healthy lifestyle gitu ya. Terus tadi kayak Mahesa juga cerita banyak makan bakar-bakar enggak. Nah, tapi ya memang itukah yang kemudian jadi berubah di kalian, di kehidupan kalian gitu? Memang itu berubah atau gimana, Cok? Mahesa dulu deh. Kalau di aku, yes, aku sadar informasi itu gitu ya. Oh, makanan ini buruknya ini, makanan ini walaupun enak tapi buruk gitu. Yes, aku sadar. Tapi kalau sama Bunda untuk saling berempati gitu, mungkin kalau di depan Bunda aku nggak makan. Tapi jadi kalau nggak ada Bunda, kalau nggak ada Bunda, kadang-kadang aku masih makan sih. Kamu juga, gimana kalau kamu? Nah, kan kalau Mama kan sekarang benar-benar jaga banget, nggak boleh makan canned foods. Iya. Karena pengawet ya tante kan. Pengawet, kan bisa jadi trigger buat cancer kan. Ya, soalnya sih in terms of misalnya di rumah perubahan lifestyle-nya enggak banget, karena ya aku masih canned foods juga sih. Karena canned food masih enak ya. Aduh, bandel-bandel nih. Tapi guilty kan pleasure ya. Guilty pleasure. Yes. Tapi paling tidak kan deep down kamu sudah tahu sehingga mungkin lebih terkontrol gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini, ngelihat nih perjuangan Mama dan Bunda pada saat beliau berdua menjalani treatmentnya selama ini, ada nggak sih di kalian yang kemudian membekas di kalian berdua gitu ya, terus berpengaruh ke bagaimana kalian bersikap atau berpengaruh ke, kalau boleh dibilang, your karakter kah, kebiasaan, habit sekarang ini sebagai laki-laki dewasa? Oke. Mungkin kalau dari aku perubahannya aku lebih how do you call it ya? Mengayomi gitu tante. Jadi kayak misalnya let's say
maksudnya kan aku paham bahwa kalau mama itu butuh emotional support, so kayak someone to talk to as well. Misalnya kayak nah aku coba menjadi to be that role gitu, kayak jadi seseorang yang mengayomi, lebih mengayomi mama gitu. Itu mungkin perubahan dari karakterku juga. Misalnya kalau sebelumnya cuek, sekarang aku merasa aku lebih mengayomi and being there and support of my mom. Iya. Itu sih, Termasuk Tante. tadi ya, kamu sekarang lebih memvalue waktu sama mama dan keluarga ya. Iya, dibanding sebelumnya kan aku lebih ya misalnya kegiatan keluarga aku lebih enggak deh, kayak cuek gitu. Tapi aku sekarang lebih aku lebih nge-value gitu. Iya. Gitu sih. Thank you ya. That's nice loh. Mahesa gimana? Kalau aku ada 2 hal sih yang menurut aku paling aku rasakan atau kerasa gitu karena pengalaman ini. The first one being, aku jadi terinspirasi istilahnya ya sama perjuangan Bunda atas sifat resilience-nya. Yes, karena bisa diketahui kalau seseorang kena cancer kan treatmentnya banyak dan panjang gitu kan, dan memakan banyak resource, waktu, tenaga, uang gitu. Tapi aku bisa bilang Bunda ngejalanin itu semua, atau at least yang aku lihat gitu yang ditunjukkan ke Bunda, itu seperti business as usual aja gitu. Bunda tetap gigih ngejalaninnya, one treatment after another, Bunda ngelewatin gitu. Dan menurut aku itu hal yang sangat hebat, karena aku yakin itu nggak hanya take a toll on her physical ya, karena kan kayak operasi, kemo itu notoriously known untuk sangat berdampak pada fisik saat itu dan saat-saat selanjutnya, dan juga pastinya secara mental ya lagi-lagi, karena semua penyakit, terutama penyakit cancer, terutama breast cancer, itu orang akan mengalami kemoterapi, kemudian rambutnya hilang, bulu matanya hilang, alisnya hilang, itu kan pasti berdampak ya, meskipun itu vanity atau kosmetik, pasti itu akan berdampak pada seorang perempuan, pada seorang Bunda. Banget. But yet again, Bunda menjalaninya itu dengan satu kata yang aku bisa ambil, yaitu resilience. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lagi-lagi berdasarkan pengalaman itu, aku ngerasa keluarga aku awareness terhadap kesehatannya itu meningkat, karena yet again penyakit itu ada treatmentnya, tapi akan jauh lebih bagus kalau kita bisa menanggulangi dengan gaya hidup, dengan lagi-lagi makanan, nggak boleh makan bakar-bakaran. Yaitu keluarga aku jadi awareness-nya meningkat karena pengalaman itu. Jadi 2 hal itu. Oh, keren. Jadi makanya kamu juga nih, aku inget banget beberapa cerita kamu di sekolah, sekarang juga di kerjaan juga karena itu ya. Yep. Oke, kamu mau nambahin apa? Ini mungkin untuk tambahannya perubahan dari aku juga ya, ya. Ini perubahannya apa yang aku pelajarin dari mama. Iya. Jadi walaupun ya kan pas kemo pas mama menjalani kemo kan bareng-bareng sama orang lain juga ya di sekitarnya waktu itu di Singapura. Nah tapi itu yang lainnya tuh kayak pada murung. Nah tapi mamaku tuh menghibur mereka gitu. Jadi kayak even dokternya pun, Amy, you have a very positive personality ya. Jadi apa yang aku pelajarin dari itu, mindset tuh ngaruh banget Tante. Yes. Mindset dalam arti, I can do this, I can go through this gitu. Dan itu juga membuat mama saat ini udah aktif lagi. Dan maksudnya sekarang cancernya alhamdulillah lagi tidur ya Tante ya. Gitu. Terkontrol, iya. Dan ya that's what apa yang ngebantu mama recover juga. Iya. Gitu. Dan itu juga yang ternyata pengaruh di kamu sendiri juga jadi punya. Apapun itu, apapun tantangan yang dialami, it's really nice to have a positive mindset.
Karena itu ya. Itu sih. Wow, I'm so proud of you guys. Oke, nah sekarang gini ya, kan banyak anak cowok tuh yang nggak ngerti ngomong soal kanker payudara gitu ya. Nah kalian tuh kan juga udah hidup di keluarga rumah yang mama dan bunda juga survivor kanker. Kalau misalnya kalian boleh nggak cerita gitu ya, kalau ada orang terdekat yang kemudian ada keluarganya yang terkena kanker payudara, apa yang kalian mau ngomong ke mereka? Ada saran nggak buat teman-teman di luar sana yang kemudian sedang ada keluarganya yang terdiagnosis kanker? Apa yang kalian mau ngomong sebagai seorang anak laki-laki? Oke. Kalau dari aku sebagai anak laki-laki, yang terpenting itu be there for your mom gitu. Because ya orang kan itu kan di kondisi yang dimana dibutuhkan banget emotional support. Yes. Gitu. Acting as a support for your mom, be there. Itu yang terpenting sih menurut aku, Tante. Being gitu. there, support mama, Yes. support ibu Yeah, ya. of course. Okay. Thank you so much. Yep. Kalau dari aku, dari sudut pandang anak laki-laki yang ibunya itu survivor breast cancer, I think penyakit kanker it's gender neutral gitu kan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup pasti siapapun kita, tua muda, laki-laki perempuan, itu pasti bisa berempati, pasti bisa support kepada kerabat keluarga yang mengalami penyakit tersebut. Yes, jadi kita pastinya seperti yang dibilang pasti support, pasti be there for each other gitu ya. Terutama apalagi kalau ngomongin cancer ya, meskipun yes this is a very penyakit yang bisa dibilang berbahaya, tapi jangan terlalu terbungkam pada ketakutan, karena I believe cancer itu juga a well researched penyakit ya. Jadi pastikan berikan encourage untuk keluarga atau kerabat tersebut supaya bisa terus menjalankan treatmentnya, terus menjalankan pengobatannya sesuai anjuran dokter. Oke, thank you so much Mahesa. Sekarang boleh nggak Mahesa ada pesan nggak buat Bunda? Oke. Pastinya ada. Untuk Bunda, aku ingin nge-quote salah satu quote dari Bunda juga sih ini. Jadi aku ingin give back apa yang Bunda telah berikan ke aku, terus berikan lagi ke Bunda. Gitu. Bunda pernah bilang ini ke aku, dan menurut aku ini very relevan untuk breast cancernya Bunda, dan juga relevan untuk banyak penyakit lain ataupun masalah-masalah yang kita bisa hadapi di kehidupan. To quote Bunda said that kanker itu bukan akhir dari hidup Bunda. Kanker itu merupakan awal dari hidup Bunda. Yang pertama lebih baik, yang lebih berkualitas dan lebih bermakna. Dan itu sangat ngena di aku gitu, sebagai salah satu anaknya Bunda, untuk terus give Bunda support, untuk terus give Bunda encouragement untuk menjalani semuanya ini senyaman mungkin, sebaik mungkin, meskipun yes aku tahu ini perjalanan yang tidak mudah. Oke, thank you so much Mahesa. Buat Mama Emi apa? Buat Mama ya. Halo Ma. Pokoknya I'll always be here for you Ma. Misalnya Mama mau randomly ke Bandung atau ke Jogja, ayo aku temenin Ma. Mau Mama sejarah kuliner. Mama selalu pergi-pergi Mama kemana suka, aja ya. iya. Mama tuh pokoknya suka. Ya aku sama Mama juga suka random. Tiba-tiba misalnya ini ya, kayak hari misalnya 3 bulan lalu, out of the blue kayak Farhan ke Jogja yuk. Nah, yuk, besoknya berangkat ke Jogja, beneran gitu. Jadi kayak I'm always be here for you Ma. Mau traveling, mau jadi teman kuliner, always be here for you. Oke, thank you so much. Thank you so much. Aduh, aku senang banget ketemu kalian berdua hari ini, dan pasti akan jadi inspirasi yang luar biasa buat teman-teman di luar sana. Thank you so much ya. Juga Oke.
Dari ngobrol dengan dua anak muda ini kita jadi tahu ya bahwa mereka tuh nggak bisa memutar waktu, tapi mereka bisa memilih untuk ada sekarang. Dan itu sudah cukup berarti. Karena pada dasarnya cinta tuh nggak diukur dari seberapa awal mereka hadir, tapi seberapa tulus mereka ada hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang mendampingi atau sedang belajar untuk hadir, share ya episode ini ke mereka. Sampai jumpa di Pink Story lembar berikutnya. Bye. Hai. Rasa cemas datang, hadang membiru. Asamu kian pupus tak menentu. Terjebak dalam halusinasi kelam. Oh kamu yang sering merasa terbaik.